Salam adik-adik yang terkasih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 1 sampai 15 di bawah tema Yesus menderita dan diadili. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita akan belajar dari kisah penderitaan Yesus ketika Yesus di hadapan Pilatus. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu di gedung pengadilan dengan tuduhan bahwa Yesus menganggap dirinya sebagai raja orang Yahudi. Karena pada masa itu, setiap orang yang mengaku sebagai raja adalah orang yang melawan terhadap pemimpin kaisar. Nah, hal ini digunakan oleh para imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat juga para tua-tua Yahudi sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Akan tetapi, di tengah desakan dan tekanan dari para orang Yahudi, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Pilatus menjadi takut. Dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b, pasal 19 ayat 4 dan ayat 6, di sana Pilatus 3 kali berkata kepada orang Yahudi demikian, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Pilatus tidak bisa berbuat banyak karena orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan Yesus, engkau bukanlah sahabat kaisar." Pontius Pilatus takut bahwa dia akan kehilangan jabatannya apabila Yesus tidak disalibkan. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, adik-adik, di dalam Matius pasal 27 ayat 24, di sana dikatakan bahwa Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Yang dimaksud adalah darah Yesus. Pilatus mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kematian Tuhan Yesus. Namun, benarkah demikian? Pilatus adalah pemimpin dari pengadilan tersebut. Oleh karena itu, keputusan apapun yang diambil adalah tanggung jawab Pilatus. Adik-adik mungkin bertanya, setiap gereja selalu menyebut nama Pontius Pilatus dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi, "Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus." Nah, adik-adik, penyebutan nama Pilatus di sini menunjukkan bahwa Yesus hidup dan dianiaya sebagai satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah dan Pilatus mewakili pemerintahan dunia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Pilatus adalah seorang pemimpin. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi ia tidak tegas. Ia lebih memilih membebaskan Barabas yang adalah seorang penjahat dan menjatuhkan hukuman mati disalibkan kepada Yesus. Adik-adik, kadang kita takut dibenci dan dijauhi oleh orang lain ketika kita melakukan apa yang benar. Padahal Tuhan Yesus mengajari kita bahwa kita harus berbuat kebenaran dan jangan takut jika kita dibenci dan ditinggalkan. Karena Yesus setia, Yesus akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun, dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka. Mungkin ada di antara adik-adik yang pernah dijauhi teman atau bahkan ditinggalkan ketika adik-adik memilih mengatakan sesuatu yang benar. Namun jangan takut karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Nah, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita harus berani membela yang benar. Yang kedua, kita harus berkata tidak terhadap dosa dan iya untuk kebenaran. Dan yang ketiga, jangan takut dibenci atau dijauhi oleh karena kita melakukan sesuatu yang benar. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.